Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Adzabu Sulukil Murid yang kemarin sempat terputus mendadak, ya mohon maaf. Sebenarnya belum tuntas bahasanya, kan tapi ada kendala teknis, maka terputus mendadak. Maka kita lanjutkan sekarang lanjutan daripada pembahasan yang kemarin. Namun sebelumnya mari kita bersama baca Fatihah pada baginda Nabi, sahabat, para keluarganya, para aulia, ulama, guru-guru kita dan orang tua kita, dan pengarang kitab ini, ya. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kemarin mengatur pandangan atau memanajemen pandangan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa musyarrih hadzal kitab rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bima bi'ulumihima wa a'adda 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina min barakatihima wa barakati 'ulumihima fid dharaini amin. Wa idza nazarta ilal mawjudati fanzur ilaiha nazaral mustatilli biha ala kamali kudrati mujitiha wa bari'iha subhanahu. Wa idza nazarta lan tekalane ningali sapa sira ilal maujudati maring pira-pira perkara kang wujud. Bila kamu memandang al maujudat, sesuatu yang wujud, apa saja yang ada, itu caranya adalah fanzur mongko ningali sira ilaiha maring maujudat. Maka cara memandangmu ialah nazarul mustatili, kelawan penyawangi wong kang ngalap dalil biha kelawan maujudat, ala kamali kudrati mujitiha ing atasi sampurnane kekuasaane wong kang mujudake al maujudat, wa bari ihalan tegese kang mujudake al maujudat subhanahu, maha suci Allah. Ketika kamu memandang sesuatu apapun, maka pandanglah, boleh dipandang atau pandanglah dengan dasar mengambil pelajaran, yang pelajaran itu mengarahnya kepada pemahaman sempurnanya kekuasaan zat yang memujudkan sesuatu yang kita pandang. Melihat apapun ditimbulkan di dalam hati. Apa yang ditimbulkan di dalam hati, yaitu menimbulkan pemahaman kepada apa yang kita pandang. Seperti itu, ya, kekuasaan Allah bisa membuat seperti itu, bisa membuat hal-hal yang manusia tidak mampu. Itu maka memandang seperti itu akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang manfaat bagi pribadi memandang itu dan manfaat pada hatinya. Karena sesungguhnya
Fa inna jami'al maujudati mongko sak temene sekabehane pira-pira perkara kang wujud iku tunadi undang-undang apa jami al maujudat bilisani haliha kelawan lesan tingkai al maujudat nidaan kelawan undang-undang yasma'uhu kang ngrunguhu ing nidak sapa ahlul qulubi ahline wong kang duweni pira-pira ati al munawwarati kang den padangaken. Karena pada hakikatnya setiap sesuatu yang wujud itu berzikir dengan bahasanya masing-masing. Sesuatu yang wujud, semuanya sesuatu yang wujud, apa itu pohon, apa itu bebatuan, apa itu burung-burung, baik yang kecil atau yang besar, ikan mulai dari yang kecil sampai yang terbesar yang hidup di dalam laut itu, baik yang nampak atau terlihat oleh mata atau yang tidak terlihat oleh mata, semua al-maujudat, sesuatu yang ada ini semuanya berzikir, tapi dengan bahasa masing-masing, yang mana zikir-zikir mereka itu tidak dapat didengar kecuali orang yang hatinya telah diberi cahaya oleh Allah. Maka ada kisah Nabi Ilyas alaihissalam itu yang di dalam beberapa keterangan bahwa sampai saat ini Nabi Ilyas alaihissalam itu tidak mati, tidak wafat. Karena ketika hendak dicabut nyawanya itu, Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk dicabut dengan alasan, kalau nyawa saya dicabut, maka saya tidak akan bisa berzikir lagi dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan hewan-hewan. Karena alasan itu pula Nabi Ilyas alaihissalam tidak dicabut. Itu memberikan bukti bahwa setiap sesuatu yang wujud itu sebenarnya mereka berzikir dengan bahasanya masing-masing. An-nadhiruna kang padha nyawang sapa ahlul qulub binurillah kelawan cahayane Allah. Dia memandang itu tidak dengan mata kepala, tapi memandang dengan binurillah, dengan cahaya yang telah diberikan Allah atau dititipkan Allah kepada hatinya. Bagaimana zikir al-maujudat itu, zikir sesuatu yang wujud itu, zikirnya bagaimana? Zikirnya bebatuan, zikirnya pepohonan. An la ilaha illallahul azizul hakim. Jadi dalam bab ini menyimpulkan bahwa hati itu mempunyai dua pintu, yang mana pintu hati itu berasal dari pandangan, berasal dari pendengaran. Maka agar hati itu tidak lalai kepada Allah karena pandangan yang kita timbulkan, karena pendengaran yang kita timbulkan, diusahakan di dalam memandang sesuatu, di dalam mendengarkan sesuatu, diusahakan untuk supaya apa yang dipandang itu menjadikan ia ingat tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Maka dengan seperti itu dia memandang apapun, mendengar apapun, itu tidak memberikan
efek yang negatif di dalam hatinya, bahkan memberikan efek positif di dalam hatinya, didasari dengan setiap pandangan dan pendengaran itu didasari dengan pemahaman tentang apa yang saya pandang, apa yang saya dengar, ini adalah semata-mata menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, ini masuk kepada fasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wayam bagi lan sayuk jolil muridi keduwene murid apa Allah yazala yen ta ora gingsir sapa murid ala taharatin ing atasi sesuci. Pasal berikutnya ini menjelaskan tentang bersuci. Bersuci lahir. Karena bersuci itu ada bersuci lahir, ada bersuci batin. Wa kullama, di sini jenawayam bagi murid Allah yazala ala taharatin. Hendaknya seorang murid selalu melakukan bersuci. Wa kullama ahdatsa tawaddoa. Shalah rakaatain. Wa kullama ahdatsa lan semangsane hadas sapa murid tawaddoa mongko wudu sapa murid. Wa shalah lan salat sapa murid rakaatain kelawan 2 rakaat. Ketika dia hadas, maka bergegas untuk melaksanakan wudu. Wa sholat raka'ataini dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini namanya sholat li syukril wudu. Sholat mensyukuri wudu. Karena banyak sekali keterangan di dalam hadis-hadis yang populer, ketika seorang itu berwudu membasuh muka, maka dosa yang diperbuat oleh muka akan hilang bersama dengan mengalirnya air wudhu itu. Begitu juga ketika membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh kaki. Maka kalau Imam Ghazali itu ada sendiri doa di dalam membasuh muka itu, seperti Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh, ya Allah putihkanlah atau berilah cahaya wajahku yauma tabyadul wudu, di mana di saat Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddul wujuh, di mana muka-muka manusia itu pada hitam. Itu juga termasuk yang membuktikan atau yang membedakan antara umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat yang lain, yaitu wudu. Maka di sini orang yang berkeinginan meniti jalan di jalan Allah, meniti jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sayogianya itu tidak meninggalkan wudu. Bahkan di sini Allah yazala, untuk selalu ala taharatin, selalu dalam keadaan suci. Ketika dia hadas wudu lagi dan sholat. Wa in kana lan lamun ana sapa murid muta'ahilan iku wong kang duwe bojo. Apabila dia sudah berkeluarga, wa atalan nekani sapa murid ahlahu ing bojone murid, dan dia menjima bersenggama dengan istrinya, fal yubadir mongko beci agen sapa murid bil igtisali kelawan atus minal jinabati saking jinabat fil wakti ing dalem sak nalika. Sehabis dia bersenggama dengan istri, fal yubadir bil igtisal, maka tidak usah menunggu besok, tapi bergegas untuk mandi jinabat di waktu itu pula. Walayam kusulan ora kena meneng sapa murid junuban hale wong kang junub. Jangan didiamkan sampai menunggu beberapa lama
kemudian baru melaksanakan mandi. Tidak. Karena orang yang dalam keadaan hadas, baik itu kecil maupun hadas besar, itu malaikat enggan mendekat padanya, enggan mendekat pada orang yang hadas atau orang yang junub itu. Maka seorang murid yang menginginkan diri, mendekatkan dirinya kepada Allah itu hendaknya menjaga bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa yasta'inu lan gawe pitulung sapa murid ala dawami thaharati ing atase langgengi sesuci bikilatil akli kelawan sedidik imangan. Dan membuat perantara untuk dia tidak mudah batal dari hadas itu. Caranya bagaimana? Bikilatil akli dengan mengurangi makan atau makannya sedikit. Bikilatil akli. Dadine ya ora mangan ae ngono. Karena di sini ada alasannya. Fa innal ladzi mongko satemene wong yuksiru kang ngakeh-ngakehake sapa aladzi al akla ing mangan yaqo mongko tumiba la kedue wong apa al hadasu hadas kasiron kelawan akeh. Karena orang yang banyak makan itu akan banyak sekali hadasnya. Fa innal ladzi yuksirul akla yaqo lahu al hadas kasiron. Orang yang banyak makan itu sering kentut. Karena sering kentut maka fata syukku mongko dadi berat alihi ing atase wong apa al mudawamatu nglanggengake ala thaharati ing atase sesuci. Maka berat baginya untuk mudawamah di dalam thaharah. Untuk apa? Mudawamah di dalam thaharah itu ya untuk terus-menerus menjaga kesucian. Karena apa? Ya karena seringnya kentut tadi. Kenapa kok sering kentut? Karena seringnya apa? Makan. Wa fi qillatil aqilan ing dalem sedidik mangan aidzon kelawan maneh. Maunatun wa fi qillatil aqilan iku tetep ing dalem sedidik mangan aidzon kelawan maneh maunatun utawi pertolongan. Kopi tulung ala sahari ing atase melek bengi. Dan sedikitnya makan itu menjadi penolong bagi seseorang untuk alas sahar, betah melek gitu. Wa huwa min aqiti wa dhaifil irada wa huwa utai as-sahar iku min aqiti wa dhaifil irada setengah saking luwih kukuh-kukuhe pira-pira wazifai, pira-pira keinginan. Artinya tidur itu merupakan tidak tidur, as-sahar, melek, as-sahar. Orang yang perutnya lapar itu senantiasa matanya mampu untuk untuk melek, untuk menahan kantuk yang lama-lama, tidak ngantuan. Jadi tidak tidur itu merupakan salah satu tugas dan kegiatan sebagai pemenuh keinginan yang paling ditekankan. Artinya untuk memanajemen keinginan-keinginan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu caranya dengan tidak memperbanyak tidur, tapi memperbanyak terjaga, memperbanyak melek. Wallazi lan perkara yang bagi kang sayub jawab ala zilil muridi kedue murid ala yakula wallazi utai perkara yang bagi kang sayub jawab ala zilil muridi kedue murid ala yakula yento iku ala yakula yento ora mangan sapa murid illa anfaqatin kejaba ing atase lesu. Dan sesuatu yang sayugya bagi orang yang menghendaki
menghendaki dirinya untuk dekat kepada Allah itu sayoganya itu ya apa? Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Walayana malan yento ora turu sapa murid illa an gholabatin kejaba ing atase ngantuk, nglindhihe ngantuk, dan tidak tidur kecuali dalam keadaan ngantuk berat. Maka kiai-kiai kita dahulu itu kalau pesan terhadap santrinya, pesannya malah kalau di pondok, kalau lagi di pesantren mondok, itu makanlah yang enak dan tidurlah yang nyenyak. Makan yang enak dan tidur yang nyenyak. Ini maksudnya bukan kemudian kita makan dengan lauk yang enak-enak, tidak. Bukan tidur dengan beralaskan sesuatu yang empuk, tidak. Yang dimaksud makan yang enak, tidur yang nyenyak itu jangan makan kecuali dalam keadaan lapar. Kalau orang lapar, apa saja menu makannya itu pasti enak. Kalau orang ngantuk berat, tidur dimanapun itu nyenyak. Meskipun tidak memakai alas yang empuk, alas yang mahal, tidak beralaskan apa-apapun, kalau ngantuk berat itu ya enak, nikmat. Jadi yang dimaksud makan yang enak, tidur yang nyenyak. Ini seorang yang menghendaki dirinya dekat kepada Allah itu seperti itu. Tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, tidak tidur kecuali dalam keadaan sangat kantuk. Wala yatakallamu lan ora ngomong sapa murid illa fi hajatin kejaba ing dalam hajat, dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Wala yukhalitu lan ora atau cecampuran sapa murid ahadan ing wong suwiji, utawa ora nyampuri sapa murid ahadan ing wong suwiji minal khalqi saking makhluk illa ingkanat kejaba lamun ana lahu iku tetep keduwene murid fi mukhalatatihi ing dalem nyampuri ahad faidatun apa faedah, dan tidak berbaur kepada seorang pun dari makhluk kecuali pembauran atau berbaur yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan faedah. Waman aksaro al akla kosa kolbu, apa alasannya seseorang itu tidak boleh memperbanyak makan? Maksudnya ini seseorang yang menghendaki dirinya, mempunyai keinginan mendekatkan diri kepada Allah. Alasannya apa? Kok tidak boleh makan banyak-banyak itu? Waman lan utai sapane wong iku aksara ngakeh-ngakehake sapa man al akla ing mangan kosa mongko atos apa kolbu atine man, karena orang yang banyak makan itu hatinya akan mengeras. Wasakulat lan abot apa jawarihuhu, pira-pira anggotane wong anil ibadati saking ibadah, dan anggota badannya ini akan berat diajak untuk beribadah. Wa kasratul akli utawi akeh mangan tad'u iku ngajak atau ngundang apa kasratul akli ila kasratin naumi maling akeh turu wal kalami lan ngomong. Termasuk efek daripada banyak makan dan banyak tidur itu apa? Kasratul kalam, menjadikan orang yang banyak makannya itu akan banyak tidurnya. Wa kasratul akli tad'u ila kasratin naumi wal kalam. Banyaknya makan ya nanti banyak tidur. Kalau banyak tidur nanti meleknya betah, tapi ya
makan lagi, nanti ngomong terus itu. Nah, rentetannya seperti itu. Lah, seseorang itu ketika dia menghendaki dirinya ingin dekat kepada Allah, kok malah banyak tidurnya, kok malah banyak makannya, kok malah banyak ngomongnya, lah terus zikirnya kapan? Wal muradu ta kang den karepaken idza kasura, maksud daripada apa tadi, tidak memperbanyak makan sehingga menjadikan dia banyak tidur dan melek lagi akan banyak bicara. Itu idza kasura tatkalane akeh apa naumuhu, omonge wong wakala turune wong wakalamu lan omongane wong sorot mongko dadi apa iradatuhu, iradahe wong, keinginane wong, kekarepane wong iku suratan rupa bentuk, la hakikatan ora nyata, ora ana hakikat laha maring iradah. Karena orang yang banyak tidur dan banyak bicara itu keinginannya hanya sebatas keinginan, tidak akan sampai pada hakikat, tidak akan sampai pada praktek. Istilahnya hanya berteori-teori saja. Dia selamanya tidak akan bisa masuk kepada mempraktekkan teori yang telah dipahami. Ya, sampai seperti itu. Wa fil hadis lan ing dalam hadis mamala ibnu adam wi'an syarran min batnihi. Mamala orang ngebeki sapa ibnu adam wi'an ing wadah syarron ingkang ala min batnihi saking ingkang ala min batnihi syarron ingkang luwih ala min batnihi timbang saking wetenge wong. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menjelaskan bahwa tidaklah manusia itu memenuhi sesuatu yang paling jelek kecuali yaitu ketika dia mengisi penuh perutnya. Artinya mengisi penuh perut itu hal yang syarron, hal yang jelek. Hasbubni Adama, nyukupi anak Adam, lukaimatun apa pira-pira puluhan yukimna kang jumenengaken apa puluhan sulbahu ing iga wekase ibnu Adam. Cukup bagi ibnu Adam itu lukaimatun, hanya lukaimatun, lukmatun itu maknanya satu sak poluk satu suapan. Lukaimatun itu hanya sekedar suapan-suapan kecil. Cukup bagi manusia, ini manusia yang menghendaki diri, mendekatkan diri kepada Allah, cukup di dalam makan itu hanya lukaimatun, suapan-suapan kecil, yang suapan-suapan kecil itu dapat menjadikan dia kuat untuk beribadah kepada Allah, gitu saja, tidak lebih. Fa in kana la mahalata, fa in kana mongko lamun ana la mahalata, apa mahala itu ya, ora mesti, ora maseake, artinya kalau memang tidak bisa melaksanakan ini lukaimatun itu, artinya dia tidak bisa makan kecuali lebih banyak, maka tetap dibatasi, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Maka fasulusun mongko sepertelu li ta'amihi kedue panganane ibnu Adam, wa sulusun lan sepertelu li syarabi kedue ngombene ibnu Adam, wa sulusun lan sepertelu li nafasihi kedue nafasi ibnu Adam. Artinya di dalam perut itu dibagi tiga, sepertiga untuk isi makanan, itu kalaupun memang harus untuk kita makan lebih banyak, maka tetap harus dibagi di dalam isi perut. Sepertiga untuk isi makanan,
sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya itu nafas. Artinya kalau orang itu terlalu kenyang, akan tersengal-sengal, nafasnya akan tersengal-sengal. Orang yang nafasnya tersengal-sengal ini akan sulit sekali untuk diajak beribadah giat, itu sulit. Karena dalam bernafas saja dia tersengal-sengal. Kenapa? Karena terlalu terlalu penuh isi perutnya. Faslun, sudah berganti fasa lagi. Kesimpulannya adalah satu, di dalam untuk menjaga orang itu bisa bersuci, mudawamatut thaharah, melanggengkan itu apa nggih? Langgeng. menjaga suci, menjaga kesucian dirinya terus-menerus itu dengan cara mengurangi makan. Dan mengurangi makan itu akan menjadikan dia tidak atau mengurangi dia dalam hadas, enggak kentat-kentut gitu. Dan efek daripada atau manfaat daripada mengurangi makan itu juga tidak hanya itu, tidak hanya supaya dia tidak berulang kali hadas, akan tetapi ada juga manfaat besar di dalam hati, yaitu tidak menjadikan hatinya keras. Karena orang yang banyak makan itu akan banyak tidur, akan banyak bicara, dan orang yang banyak tidur, banyak bicara itu ilmunya itu nanti hanya akan sebatas teori, tidak bisa menjadi lelakon. Istilah kita, istilah wong Jawa itu tidak, ilmunya itu hanya sebatas kulit, tidak sampai menjadi inti. Kalau cara klopo sik kulite gurung santene. Bahwa alam bisawab, mudah-mudahan ini menjadikan pengingat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.